teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Jocelyn di Tutor Aja Online Course. Jadi hari ini gue bakal ngebawain materi Financial Accounting yang fokusnya di Average Cost Inventory. Singkatnya aja, hari ini kita bakal ngebahas bagaimana cara kita menghitung nilai uang dari barang-barang inventory kita yang ada di gudang dengan metode Average Cost Inventory. Nah, untuk pembawaan materi hari ini, buku acuan yang kita pakai adalah Financial Accounting IFRS Edition 3E. Yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi di dalam akuntansi kita tuh mengenal ada yang namanya inventory valuation. Inventory valuation ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung persediaan barang dagang akhir atau ending inventory yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, menghitung yang dimaksud tuh ya kita mencari value harga atau nilai uang dari barang-barang yang ada di gudang perusahaan kita. Jadi kan barang ini bentuknya dalam unit, kita tuh mau konversiin dia ke dalam nilai mata uang. Nah, metode inventory valuation sendiri itu ada dua. Yang satu itu ada first in first out, yang satu ada average cost. Nah, first in first out ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi di video ini kita akan ngebahas tentang average cost. Nah, metode average cost ini itu mencari value harga rata-rata dari inventory yang ada di dalam gudang perusahaan. Sehingga dari pembelian inventory yang harganya itu ada macam-macam, kita akan membentuk suatu harga baru, yaitu harga rata-ratanya. Nah, untuk metode average cost sendiri tuh terbagi menjadi dua, ada periodik sama perpetual. Kayak nyatet jurnal aja, ada periodik sama perpetual. Yuk, kita langsung masuk aja ke contoh-contoh transaksinya, biar lebih jelas implementasinya gimana. Jadi, di sini contohnya ada Banana Uyu Company. Nah, di sini bisa dilihat kalau ini tuh ada list transaksi purchase dan sales si Banana Uyu Company selama bulan Mei 2019. Nah, ketika dikasih list transaksi yang banyak seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah kita highlight dulu. Kita cari poin-poin penting dari setiap transaksi. Nah, setelah di-highlight, jadinya bakal seperti ini kurang lebihnya. Bisa dilihat, jadi kayak ini menunjukkan yang biru itu adalah jenis transaksi apa, yang kuning itu berapa unit, dan harganya itu dipakai warna hijau. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, jadi pertama kita akan membahas menggunakan metode perpetual dulu. Jadi di soal nomor 1 ini dibilang kalau physical count of inventory di tanggal 1 Mei 2019 itu menunjukkan kalau kita mempunyai beginning balance sebesar 100 unit, yang harga masing-masingnya adalah 10. Jadi tabelnya itu akan terlihat seperti ini. Tanggal 1 Mei transaksinya adalah beginning balance, unit yang dimiliki ada 100 dengan unit cost masing-masingnya 10. Jadi akan didapatkan average unit cost sebesar 10. Nah, ini tuh didapetin ya dari 100 unit dikali sama harganya 10 dibagi sama total unit yang kita punya. Lalu di sini COGS-nya 0 karena bukan penjualan. Jadi balance inventory yang kita miliki itu ada 100 unit. 100 unit ini adalah total unitnya. Jadi barangnya tuh ada 100 barang dengan value harganya itu 1000. 1000 itu dapatnya dari 100 dikali sama average unit cost-nya. Ya, di soal nomor 2 dibilang kalau Banana Uyu Company membeli 120 unit banana milk yang harga masing-masingnya itu adalah 11 di tanggal 3 Mei. Jadi tabelnya nanti akan berbentuk seperti ini. Di tanggal 3 Mei ada transaksinya purchase, unitnya itu ada 120 dengan unit cost 11, jadi akan terbentuk average unit cost-nya sebesar 10,55 yang didapat dari 1000 itu dari 100 kali 10, ditambahin sama 120 kali 11, dibagi sama total unit. Total unitnya itu ada 220, karena yang pertama kita punya 100, lalu kita beli lagi 120. Jadi dibaginya sama 220. Didapatkanlah average unit cost sebanyak 10,55. COGS-nya masih kosong karena kita nggak penjualan, jadi balance inventory yang kita miliki menjadi 220 unit, karena awalnya kita punya 100 unit, terus kita beli lagi 120 unit, dan balance secara harganya menjadi 2.321 yang didapetin dari 220 unit dikali sama average unit cost-nya 10,55. Jadi di nomor 3 ini dibilang kalau kita menjual 200 unit banana milk di harga 15 pada tanggal 7 Mei. Nah, yang perlu diingat adalah harga 15 ini adalah harga jualnya, bukan harga modal kita. Jadi nanti di tabelnya akan terlihat seperti ini.
Tanggal 7 Mei ada transaksi sales, unitnya 200 karena kita ngejual 200, unit cost-nya adalah 10,55, yaitu average unit cost terakhir sebelum kita melakukan penjualan. Nah, berarti COGS-nya adalah 2.110 yang didapat dari 200 unit, unitnya kejual dikali sama 10,55. Berarti balance inventory kita menjadi sisa 20 unit, barangnya itu sisa 20 unit di gudang, yang value harganya itu adalah 20 unit dikali 10,55, jadilah 211. Nah, di nomor 4 ini dibilang kalau customer kita yang di tanggal 7 Mei tadi ngebalikin barang sebanyak 80 unit banana milk di tanggal 14 Mei. Jadi di tabelnya akan berbentuk seperti ini. Tanggal 14 Mei ada sales return sebanyak 80 unit. Yang unit cost-nya itu 10,55. Karena kan tadi kita keluarnya 10,55. Berarti baliknya pun 10,55. Berarti COGS kita berkurang sebanyak minus 844. Yang didapat dari 80 unit yang dibalikin kali 10,55. Berarti balance inventory yang kita miliki menjadi 100 unit barang yang value itu 1055. Jadi 100 unit dikali sama 10,55 aja. Nah, 100 unit ini dapatnya dari awalnya kan kita sisa punya 20 unit. Lalu dibalikin 80 unit sama customer kita. Berarti barang di gudang kita nambah 80 unit. Jadi 20 tambah 80 jadi 100 unit. Harganya nggak berubah. Karena kita belum melakukan pembelian lagi. Nah, di nomor 5 ini dibilang kalau Banana Uyu membeli another 200 unit banana milk yang harga masing-masingnya adalah 12 di tanggal 20 Mei. Jadi tabelnya akan terlihat seperti ini. Tanggal 20 Mei ada transaksi purchase, unit yang dibeli itu ada 200 dan unit cost-nya 12. Bakal didapetin average unit cost sebesar 11,52 yang didapetin dari 1055 itu dari unit terakhir yang kita miliki. Ditambah sama 200 kayak 12 dibagi sama 300. Nah, 300 itu datangnya dari total unit terakhir kita 100 unit ditambah sama unit yang baru kita beli 300 jadinya. COGS-nya kosong karena kita bukan penjualan. Jadi balance inventory yang kita miliki terakhir adalah 300 unit barang yang value-nya adalah 3.456. 3.456 ini didapetin dari 300 unit dikali sama 11,52. Jadi di nomor 6 ini dibilang kalau kita mengembalikan 50 unit banana milk ke supplier B di tanggal 25 Mei 2019. Jadi nanti di tabelnya akan terlihat seperti ini. Tanggal 25 Mei ada transaksi purchase return sebanyak 50 unit yang masing-masing unit cost-nya adalah 12. Karena tadi kita beli dari supplier B harganya 12. Nah, yang perlu diperhatikan adalah average unit cost-nya akan berubah. Jadi kita tuh akan membentuk average unit cost baru. Kita mengkoreksi dari yang sebelumnya salah. Jadi average unit cost-nya menjadi 1055 ditambah sama 150 kali 12. Kenapa jadi 150 kali 12? Anggap aja jadi kita cuma beli 150, bukan 200. Dibagi sama total unitnya 250, yaitu 100 ditambahin sama 150. Jadi deh 11,42 average unit cost-nya yang baru. Jadi balance inventory-nya menjadi 250 unit barang yang memiliki value sebesar 2.855. Nah, 2.855 ini didapetin dari 250 unit dikali sama average unit cost-nya 11,42. Di nomor 7 dibilang kalau kita menjual 150 unit banana milk yang harganya tuh 16 di tanggal 29 Mei 2019. Nah, yang perlu diingat lagi, 16 ini harga jual ya, bukan harga modalnya. Jadi nanti di tabelnya akan terlihat seperti ini. Tanggal 29 Mei ada transaksi sales sebanyak 150 unit yang unit cost-nya adalah 11,42, yaitu average unit cost terakhir sebelum kita melakukan penjualan. Berarti COGS kita menjadi 1.713 yang didapetin dari 150 unit yang kita jual dikali sama average cost-nya yaitu 11,42. Jadi balance inventory kita menjadi 100 unit yang value-nya itu 1.142.
1142 ini didapetin dari average unit cost dikali sama total unit akhirnya 100 unit. Nah, karena sesudah 29 Mei ini udah nggak ada transaksi lagi sampai akhir Mei, berarti bisa dibilang kalau 100 unit ini adalah ending inventory kita. Berarti secara perpetual, ending inventory kita ini menjadi 1142 yang totalnya itu ada 100 unit. Nah, bisa dilihat kalau secara metode perpetual kita akan mendapatkan COGS sebanyak 2.979. Tinggal ditotalin aja tuh yang di kolom COGS. Lalu sales revenue-nya itu tinggal di kaliin aja yang tadi kita udah dapetin. Jadi ada 200 kali 15. Terus kan di retur 80 dikurangi 80 kali 15 ditambah sama 150 kali 16 yang kita jual di tanggal 29 Mei. Jadi sales revenue kita menjadi 4.200. Nah, gross profit gampang aja kan, tinggal sales revenue kurangin COGS. Didapetinlah 1.221. Selanjutnya kita akan ngebahas metode periodik. Nah, kalau metode periodik itu lebih gampang karena di cost flow table-nya kita cuma perlu nulis transaksinya aja. Kita baru olah angkanya di akhir periode nanti. Jadi bisa dilihat di sini ada list transaksi. Nah, cost flow table-nya akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat isinya cuma transaksinya aja. Jadi kayak tanggal 1 Mei beginning balance 100 unit cost-nya 10, jadi totalnya itu ada 1000. 3 Mei purchase, total unitnya 120, unit cost-nya 11, jadi totalnya 1320. Jadi untuk yang di tanggal itu aja. Nah, nanti perhitungannya akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat jumlah barang yang terjual, kita hitung dulu ada 200 di return 80 ditambah sama 150 di tanggal 29 Mei itu. Jadi total jumlah barang yang kejual itu ada 270 unit. Nah, untuk menghitung average unit cost ya kita harus lihat berapa aja yang kita beli. Kita kan udah melakukan pembelian di tanggal 3 Mei sama di tanggal 20 Mei. Lalu kita ada return di tanggal 25 Mei. Nah, berarti average unit cost-nya menjadi 100 kali 10. 100 kali 10 ini adalah beginning balance. Ditambah 120 kali 11. Itu yang kita beli di tanggal 3 Mei. Ditambah lagi sama 150 kali 12. 150 kali 12 ini udah termasuk returnnya. Jadi kan tanggal 20 kita beli 200, tapi kita return 50. Jadi cuma 150 barangnya. Dibagi sama total unit yang kita miliki. 100 tambah 120 tambah 150. Jadi 370 unit. Didapetinlah average unit cost sebesar 11,1351. Nah, ini kita bulatin aja jadi 11,14 per unitnya. Berarti COGS-nya itu menjadi 270 unit kali 11,14. Nah, 270 unit ini adalah jumlah barang yang kejual dikali sama 11,14 average unit cost-nya tadi. Didapetinlah COGS sebesar 3007,8. Kalau sales revenue sama aja mau perpetual mau periodik karena yang dilihat adalah harga jualnya bukan harga modalnya. Jadi sales revenue itu sebesar 4.200 yang cara nyarinya sama kayak tadi di metode perpetual. Nah, didapetinlah gross profit tinggal sales revenue kurangin COGS tinggal 4.200 kurangin 3.007,8. Jadi gross profit secara periodik adalah 1.192,2. Nah, ending inventory-nya tinggal 100 unit kali 11,14. Jadi 1.114. 100 unit ini itu didapetin dari 370 unit yang kita beli dikurangin sama 270 unit yang kejual. Jadi ini adalah perbandingan hasil periodik dan perpetual. Bisa dilihat kalau menggunakan average cost pasti berbeda hasilnya antara perpetual dan periodik. Nanti ending inventory-nya bakal beda, COGS-nya bakal beda, dan gross profit-nya pun akan beda. Nah, perbedaan yang signifikan di antara metode average cost perpetual dan periodik adalah kalau average cost perpetual, dia tuh punya beberapa average unit cost. Jadi setiap kali kita melakukan pembelian, average unit cost-nya tuh bakal berubah. Sedangkan kalau average cost periodik, itu hanya punya satu average unit cost, yaitu yang kita hitung di akhir periode aja. Hai guys, gue Jocelyn. Jadi gue salah satu tutor di Tutor Aja, dan gue juga jadi voice over di video kali ini. If you find this video useful, please give us subscribe by clicking the button below. Karena kita bakal upload lebih banyak lagi video-video yang bakal lebih bermanfaat dan juga relate sama pelajaran kalian di kuliah. Kayak gini.
but not least, see you on our next video. Bye!